my God! What is that? Back when we were still changing for the better. One thing was enough. For me, it was enough to live for. Okay. Semua, perkenalkan nama saya Sinta Bidia Almaira dari kelas 10D. Di sini saya akan menjelaskan sifat keperiodikan unsur. Jadi saya akan menjelaskan menggunakan video. Nah, sistem periodik unsur disusun dengan menganalisis sifat-sifat unsur. Nah, sifat-sifat keperiodikan unsur terdiri dari beberapa bagian, yang diantaranya yaitu: yang pertama ada sifat logam dan non-logam. Unsur di dalam secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu unsur-unsur logam dan unsur-unsur non-logam. Unsur-unsur logam umumnya mempunyai sifat dapat menghantarkan listrik dengan baik, seperti konduktor. Warnanya mengkilap, khas logam, keras, dan ulet. Unsur-unsur non-logam umumnya mempunyai sifat tidak menghantarkan arus listrik atau yang bisa disebut non-konduktor, serta titik didih dan titik lelahnya rendah. Secara umum di alam unsur logam lebih banyak daripada unsur non-logam. Dalam sistem periodik unsur, unsur-unsur logam terletak di sebelah kiri dan unsur non-logam terletak di sebelah kanan. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, sifat kelogamannya berkurang atau makin bersifat non-logam. Sedangkan dalam satu golongan dari atas ke bawah, sifat kelogamannya itu semakin besar antar logam dan non-logam. Terdapat unsur semi logam, yaitu unsur non-logam yang punya sifat-sifat kelogaman secara terbatas. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, sifat kelogamannya itu semakin besar antar logam dan non-logam. Terdapat unsur semi logam, yaitu unsur non-logam yang punya sifat-sifat kelogaman secara terbatas. Yang kedua, jari-jari atom. Jari-jari atom merupakan jarak dari pusat atom atau yang disebut inti atom sampai kulit elektron terluar yang ditempati elektron. Panjang pendeknya jari-jari atom ditentukan oleh dua faktor, yaitu jumlah kulit elektron. Makin banyak jumlah kulit yang dimiliki oleh suatu atom, maka jari-jari atomnya makin banyak. Nah, yang kedua ada muatan inti atom. Bila jumlah dari kulit atom sama banyak, maka yang berpengaruh terhadap panjangnya jari-jari atom adalah muatan inti atom. Semakin besar muatannya intinya, sehingga elektron lebih mendekat ke inti atom. Yang pertama ada dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atom semakin bertambah. Hal ini karena jumlah kulit atom dari atas ke bawah semakin bertambah. Jumlah yang bisa disebut kayak jumlah kulit sama dengan nomor periode. Yang kedua, dalam satu periode dari kiri ke kanan jari-jari atom semakin kecil. Hal ini karena jumlah kulit dalam atom tersebut tetapi muatan inti dan jumlah elektronnya kulitnya bertambah. Hal tersebut mengakibatkan gaya tarik-menarik antara inti atom dengan kulit elektron semakin besar. Nah, yang ketiga ada rapat jenis. Rapat jenis adalah perbandingan yang dinyatakan dalam desimal dari berat suatu atom terhadap berat standar dalam volume yang sama dan pada temperatur yang sama, seperti tabel yang ada di bawah ini, yaitu tabel rapot jenis logam golongan 1A dan 2A. Nah, setelah itu ada kecenderungan perubahan rapat jenis dalam sistem periodik unsur sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada dalam satu golongan pada tabel periodik dari atas ke bawah makin besar karena ukuran atom makin bertambah sesuai dengan bertambahnya inti atom. Nah, yang kedua ada dalam satu periode dari kiri ke kanan rapat jenis unsur bertambah besar juga karena dari kiri ke kanan elektron valensi bertambah besar juga. Kok bisa ya? Karena diimbangi dengan bertambahnya inti atom sehingga kerapatannya bertambah besar. Yang keempat ada tingkat kekerasan unsur. Nah, tingkat kekerasan unsur dapat dilihat dari energi kohesinya. Nah, amatilah contoh energi kohesi unsur-unsur golongan 1A dalam tabel berikut.
Nah, dalam tabel energi kohesi unsur-unsur golongan 1A itu berisi periode, unsur, dan energi kohesi. Dari tabel tersebut terlihat bahwa dalam satu golongan dari atas ke bawah energi kohesinya makin kecil, yang berarti dari atas ke bawah tingkat kekerasan logam makin kecil, atau bisa disebut kayak makin lunak. Hal ini disebabkan dari atas ke bawah ukuran atomnya makin besar, sehingga ikatan antar atom makin lemah. Energi kohesi golongan 1A kurang lebih setengah dari unsur-unsur golongan 2A dan sepertiga dari unsur-unsur golongan 3A. Yang seperiode besarnya energi kohesi menentukan tingkat kekerasan unsur. Nah, energi kohesi ini bergantung pada banyak elektron yang terlibat dalam ikatan dan kekuatan ikatan terbentuk. Yang kelima, ada titik leleh dan titik didih. Nah, titik didih dan titik leleh termasuk sifat fisis yang mempunyai sifat keperiodikan. Kecenderungan perubahan titik leleh dan titik didih dalam sistem periodik adalah 1. Unsur-unsur logam dalam satu golongan dari atas ke bawah, titik leleh dan titik didihnya cenderung makin rendah, sedangkan untuk unsur-unsur non-logam cenderung makin tinggi. Nah, yang kedua ada unsur-unsur dalam satu periode dari kiri ke kanan. Titik lelehnya naik sampai maksimum pada golongan 4A. Kemudian turun secara teratur, sedangkan titik didih akan naik sampai maksimum pada golongan 3A, kemudian turun secara teratur. Yang keenam ada energi ionisasi. Nah, energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron yang terikat paling lemah oleh suatu atom atau ion dalam wujud gas. Elektron yang terikat paling lemah dari suatu atom adalah elektron yang terdapat pada kulit terluar. Besarnya energi ionisasi merupakan ukuran mudah tidaknya elektron terlepas dari atom atau kuat tidaknya elektron terikat oleh inti atom. Semakin besar energi ionisasinya, semakin sukar elektron terlepas dari atomnya. Sebaliknya, semakin kecil energi ionisasinya, semakin mudah elektron terlepas dari atom. Contohnya seperti yang ada di sini. Nah, contoh di atas menunjukkan bahwa energi sebesar 495,9 kJ diperlukan untuk melepaskan sebuah elektron dari atom gas natrium, sedangkan untuk melepaskan sebuah elektron dari atom gas magnesium diperlukan 737,7 kJ. Hal ini menunjukkan bahwa logam natrium lebih mudah melepaskan elektron daripada logam magnesium. Yang pertama, dalam satu golongan dari atas ke bawah energi ionisasi semakin kecil. Hal ini karena elektron terluar makin jauh dari inti, atau yang biasa disebut gaya tarik inti makin melemah, sehingga elektron terluar makin mudah dilepaskan. Nah, yang kedua ada dalam satu periode dari kiri ke kanan, daya tarik inti terhadap elektron semakin besar, sehingga elektron semakin sukar dilepas. Energi yang diperlukan untuk melepaskan tentunya semakin besar. Yang ketujuh ada afinitas elektron. Nah, afinitas elektron adalah besarnya energi yang dihasilkan atau dilepaskan. Apabila suatu atom menarik sebuah elektron, afinitas elektron dapat digunakan sebagai ukuran mudah tidaknya suatu atom menangkap elektron. Nah, semakin besar energi yang dilepaskan menunjukkan bahwa atom tersebut cenderung menarik elektron dan menjadi negatif. Nah, perubahan afinitas elektron umumnya sejalan dengan perubahan ukuran atom. Yang pertama ada dalam satuan golongan dari atas ke bawah afinitas, elektron semakin kecil. Yang kedua ada dalam satu periode dari kiri ke kanan, afinitas elektron semakin besar. Nah, yang ketiga ada kecuali unsur alkali tanah dengan gas mulia. Semua unsur golongan utama mempunyai afinitas elektron bertanda negatif. Afinitas elektron terbesar dimiliki oleh golongan halogen. Yang kedelapan ada keelektronegatifan. Nah, keelektronegatifan adalah kecenderungan suatu atom dalam menarik pasangan elektron yang digunakan bersama dalam membentuk ikatan. Nah, yang pertama itu ada dalam satu golongan dari atas ke bawah, keelektronegatifan semakin kecil. Hal ini disebabkan oleh semakin ke bawah jari-jari atom semakin besar, meskipun ke arah bawah muatan inti bertambah. Pengaruh muatan ini kalah oleh pengaruh pertambahan jari-jari, sehingga terikan elektron semakin lemah. Nah, yang kedua, dalam satu periode dari kiri ke kanan, keelektronegatifan semakin besar. Hal ini disebabkan dua hal, yaitu jari-jari atom dari kiri ke kanan bertambah kecil, sedangkan muatan inti dari kiri ke kanan bertambah. Akibatnya tarikan terhadap elektron bertambah besar. Nah, yang ketiga ada perlu diingat bahwa golongan
8A tidak memiliki keelektronegatifan. Hal ini dikarenakan sedang memiliki 8 elektron di kulit terluar. Jadi keelektronegatifan terbesar berada pada golongan 7A. Yang kesembilan ada kereaktifan. Untuk membandingkan kereaktifan, unsur-unsur perlu dikelompokkan antara atom, logam, dan non-logam. Logam dibandingkan dengan logam, sedangkan non-logam dibandingkan dengan non-logam. Pada umumnya, kereaktifan logam diukur dari mudah melepaskan elektron. Jadi, makin kecil energi ionisasinya. Nah, makin reaktif unsur logam pada tabel periodik unsur, kereaktifan logam bertambah dari kanan ke kiri dan dari atas ke bawah sesuai dengan mengecilnya harga ionisasi. Kereaktifan non-logam diukur dari kekuatan menarik elektron. Makin kuat menarik elektron, maka makin besar keelektronegatifannya. Maka reaktif unsur non-logam pada tabel periodik unsur, kereaktifan non-logam bertambah dari kiri ke kanan dan dari bawah ke atas sesuai dengan membesarnya harga keelektronegatifannya. Segitu aja dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.